Yosef merasa terpojok dengan kasus kematian istrinya Tuti Suhartini 55 tahun dan putrinya Amalia Mustika Ratu 23 tahun yang ditemukan tergeletak tewas di bagasi mobil. Pasalnya banyak yang mencurigainya sebagai dalang pembunuhan tersebut. Yang perlu diluruskan bahwa pernyataan polisi itu adalah orang terdekat dan yang dikenal korban. Ini harus dipikirkan juga akibatnya dengan kalimat seperti itu. Semua kan tertuju kepada keluarga. Teman-teman dari penyidik kalau memang ada kan mungkin mengarah ke kita kan gitu. Ya. Pasti jejaknya ada, tapi faktanya kan nggak ada sampai hari ini. Anak istrinya meninggal tak wajar, Yosef merasa dituduh, psikologisnya terganggu. Sudah ada clue-nya kan? Pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Apakah ini pembunuhan berencana? Ataukah tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Yosef, suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, merasa terpojok. Mentalnya jatuh. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, melalui sambungan telepon, seperti dikutip dari tribunjabar.id, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Yang perlu diluruskan bahwa pernyataan polisi itu adalah orang terdekat dan yang dikenal korban. Ini harus dipikirkan juga akibatnya dengan kalimat seperti itu. Semua kan tertuju kepada keluarga. Diketahui, kasus pembunuhan anak dan istri kliennya, Tuti Suhartini 55 tahun, dan Amalia Mustika Ratu 23 tahun, di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sudah jadi perhatian masyarakat secara luas. Seiring peristiwa nahas itu, muncul pula asumsi-asumsi liar di masyarakat terkait siapa sosok pelakunya. Jelas, Pak Yosef sangat down kondisi saat ini. Soalnya, kan, dia merasa terpojok dengan kondisi pasca istri dan anaknya meninggal dunia secara tidak wajar itu, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunjabar.id melalui sambungan telepon, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Menurut Rohman, banyak asumsi-asumsi liar dari masyarakat saat ini yang mengaitkan kliennya tersebut sebagai terduga pelaku. Maka dari itu tugas kita sebagai kuasa hukum yaitu mendampingi dari klien saya yang saat ini hanya menjadi saksi dari kasus ini, ujarnya. Rohman juga menjelaskan bahwa, psikologis dari seseorang pada umumnya tentu akan terganggu apabila banyak pihak yang seperti memojokkan. Tentu psikologisnya Yosef akan terganggu, ya, apalagi, kan, memang banyak asumsi liar yang seolah-olah sudah menunjukkan bukti yang kuat bahwa Pak Yosef itu pelakunya, kata dia. Sebelumnya, Yosef sendiri sudah dinilai sangat kooperatif saat ia menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Dari informasi yang didapatkan, total 50 pertanyaan lebih yang dilayangkan pihak kepolisian kepada Yosef di saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersebut. Yoris 34 tahun, anak tertua dari Tuti Suhartini 55 tahun, serta kakak dari Amalia Mustika Ratu 23 tahun, korban pembunuhan ibu dan anak diminta untuk memberikan keterangan lanjutan oleh pihak kepolisian pada Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Pantauan Tribun Jabar di lapangan, terlihat Yoris datang bersama dengan kakak tertua dari Tuti yakni Yeti 60 tahun, menyambangi Polsek Jalan Cagak Polres Subang dari pagi hari tadi. Bukan hanya itu, pihak kepolisian dari Laboratorium Forensik Mabes Polri juga terlihat tengah memeriksa sejumlah barang bukti lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian. Seperti diketahui, pada hari ke-12 pasca kasus ditemukannya Tuti serta Amalia dalam keadaan meninggal dunia masih belum juga terungkap dalang dari kasus tersebut. Pihak kepolisian juga masih berusaha keras untuk mengungkap kasus pembunuhan sampai saat ini. Seperti diketahui, jasad keduanya disimpan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard. Dan Toyota Alphard, tempat ditemukannya kedua mayat anak dan ibu tersebut nyatanya tidak diambil oleh pelaku. Kapolres Subang AKBP Sumarni menyebut kematian anak dan ibu itu diduga bukan karena perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Kalau pencurian memang tidak ada barang berharga yang sudah dicek ya tadi sama tim tidak ada yang hilang hanya berantakan saja, ujar AKBP Sumarni di lokasi kejadian, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021.
AKBP Sumarni mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki lebih dalam terkait motif di balik kematian mengenaskan anak dan ibu. Mayat ditumpuk di bagasi mobil. Sejumlah saksi turut diperiksa termasuk Yosep, suami dari Tuti. Kemudian ada saksi yang melihat pagi itu mobil Alphard sempat diparkirkan oleh seseorang. Saksi tersebut bernama Ajat 46 tahun, warga desa di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Ia mengatakan, sempat melihat seseorang tengah memarkirkan mobil Toyota Alphard. Waktu itu saya mau beli bubur ke Jalan Cagak sekira jam 6 pagi waktu saya melintas rumah tersebut memang mobil itu sedang parkir memutarkan mobil, katanya saat ditemui di kediamannya, Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Ajat lalu menjelaskan proses parkir dari mobil tersebut. Berawal dari memundurkan mobil sampai dengan memutarbalikkan posisi mobil hingga kembali ke dalam.